wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hayu, NIM 19026070, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Negeri Padang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Materi minggu 10 tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, pengertian. Pengertian slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Selanjutnya, pengertian peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Fotokopi merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahan pustaka yang berbentuk tercetak yang sudah langka ataupun rusak sehingga dapat dipinjamkan oleh pemustaka. Sedangkan tinta adalah merupakan komponen pembuat buku yang sangat penting dan beraneka ragam. Cara penyimpanan peta, slide, fotokopi, dan tinta. Penyimpanan peta disesuaikan dari bentuk dan ukuran. Misalnya, menyediakan laci horizontal atau laci vertikal. Yang kedua, penyimpanan pada slide. Penyimpanan slide ini dapat dilakukan dengan cara mengontrol ruangan dari temperatur dan kelembapan. Hanya saja, pada film, lebih baik jika suhu udaranya lebih dingin dari suhu ideal untuk bahan pustaka buku. Selanjutnya, cara penyimpanan pada fotokopi dan tinta. Penyimpanannya dapat dilakukan dengan cara meletakkan mesin fotokopi atau tinta di dalam ruangan khusus agar tidak mudah rusak ataupun hilang. Materi minggu ke-11 tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Restorasi adalah perbaikan yang menyangkut teknik dan pertimbangan terkait untuk memperbaiki bahan pustaka yang rusak. Bahan pustaka yang mengalami restorasi adalah bahan pustaka yang mengalami rusak parah agar dapat kembali pada kondisi semula. Cara yang dilakukan dalam melakukan restorasi, yang pertama, menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas atau pulp atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Kedua, dengan cara menyambung. Untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan, biasanya diperkuat dengan potongan kertas yang jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau bertambah lebar. Cara yang ketiga adalah penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi dengan cover. Selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan ini dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai dapat diganti dengan bahan pustaka yang baru, dengan tujuan memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. 2. Meningkatkan nilai informasi. Ketiga, membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi oleh perpustakaan, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. Selanjutnya ada stock of name. Stock of name adalah kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dengan tujuan yang pertama, mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengetahui jumlah judul atau eksemplar bahan koleksi perpustakaan
menurut golongan atau klasifikasi yang tepat. Yang ketiga, mengetahui bahan pustaka yang hilang. Keempat, mengetahui kondisi bahan pustaka, apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Materi minggu ke-12 tentang sistem penjilitan. Penjilitan merupakan suatu pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Sistem penjilitan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik, guna untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan sebagaimana mestinya. Tujuan penjilitan untuk mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya agar tidak robek, hilang, ataupun halaman yang tidak beraturan. Untuk memudahkan pengguna bahan pustaka agar mudah dibolak-balik sehingga pemustaka cepat dalam mendapatkan informasi. 2 langkah dalam menyiapkan penjilitan. 1. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut aturan yang dikehendaki. Kemudian membentuk suatu katren atau kuras. 2. Penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi katren. Kemudian katren-katren itu dapat digabungkan menjadi suatu buku. Jenis-jenis penjilitan. Yang pertama ada jilid hardcover yang dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal, jadi lebih awet dan tahan lama. Yang kedua ada jilid softcover. Jilid softcover ini merupakan jilid yang ringan dan tipis. Yang ketiga ada jilid kaye yang baik digunakan pada majalah atau buku tulis. 4. Jilid lakban yang dapat digunakan pada sebuah makalah, laporan, ataupun diktat. Yang kelima, jilid dengan tanda, yaitu dengan memperhatikan tanda pada bahan pustaka seperti atlas atau buku rujukan yang tebal. Yang keenam, jilid lem punggung. Jilid lem punggung ini biasa digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Yang ketujuh yaitu jilid spiral. Jilid spiral ini terdiri atas 2 macam. Yang pertama jilid spiral plastik dan jilid spiral kawat. Materi minggu ke-13 tentang cara menjilid buku. Teknik dalam menjilid buku. Adapun teknik dalam menjilid buku, yang pertama teknik menjahit. Teknik menjahit ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama spin, 2 stitching, dan 3 needle variasi. Teknik yang kedua yaitu teknik menjilid dengan pita. Teknik ini merupakan teknik mengikat dekoratif. Teknik yang ketiga yaitu menjilid dengan staples. Cara ini adalah cara yang sangat lazim digunakan pada kehidupan sehari-hari. Teknik yang keempat yaitu professional binding. Teknik ini merupakan menjilid dengan bantuan lem panas. Materi minggu ke-14 tentang pelestarian nilai informasi. Bahan pustaka dapat berupa terbitan buku, terbitan berkala seperti surat kabar dan majalah, dan bahan audiovisual seperti kaset, video, slide, dan sebagainya. Untuk pelestarian bahan nilai informasi, bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih media bentuk dokumen seperti dari bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk melakukan pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Yang pertama ada mikrofilm dengan tujuan untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik yang menurun. Yang kedua, alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama, melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah.
2. Menyelamatkan koleksi yang sudah rusak ataupun punah. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. 4. Mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. 5. Menghemat uang dalam pengiriman. 6. Mengurangi kerusakan. Dan yang ketujuh, menggantikan interlibrary loan. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama, mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm. Namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua, mikrofilm sebagai komplemen apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya. Jadi, informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Selanjutnya ada CS-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. CD-ROM ini merupakan data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM. Tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer untuk mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Alasan teknologi CD-ROM ini yang sangat diminati. Yang pertama, merupakan sarana penyimpanan kapasitas tinggi. 2. Beberapa jenis dari teknologi ini tidak mahal. 3. Beberapa jenis dari teknologi ini tahan lama. 4. Tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik. 5. Kebanyakan portable. 6. Mudah dihubungkan dengan PC. Pelestarian CD-ROM. 1. Memperhatikan sifat dan watak PC. 2. Disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. 3. Jaga temperatur ruang tetap dingin. Standar kelembapan berkisar antara 40-60%. 4. Hindari adanya virus pada PC. 5. Tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lainnya. Materi minggu ke-15 yaitu prosedur alih media dan standar penamaan file. Pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Keuntungan dari proses alih media ini adalah dalam proses alih media arsip antara lain adalah meningkatkan efisiensi organisasi dan berbagai hal lainnya, termasuk meningkatkan kinerja akuntabilitas, proses, dan dapat menekan biaya. Prosedur alih media. Yang pertama, koleksi buku seperti proceeding, laporan, pedoman teknis, dan rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Yang kedua, ada majalah. Majalah adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Yang ketiga adalah teknologi tepat guna yang berasal dari Lipton, leaflet, poster, dan sejenisnya yang sifatnya teknologi tepat guna atau TTG. Prosedur alih media dari koleksi buku, majalah, dan teknologi tepat guna adalah dengan langkah-langkah. Yang pertama, scan halaman cover dan setiap halaman buku, majalah, atau teknologi tepat guna seperti poster sampai halaman terakhir. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Yang ketiga, hasil scan digunakan untuk database Lipton. Selanjutnya yaitu standar penamaan file. Standar penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Untuk itu, perlunya membedakan pengelolaan dan penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan yang baik dan benar. Contoh penamaan file. Yang pertama, pada koleksi buku,
dan TTG dengan urutan nama direktori, garing penerbit, garing tahun terbit, garing nama file, titik PDF. Yang kedua, koleksi proceeding dengan urutan nama penerbit, garing tahun terbit, garing nama file, titik PDF. Yang ketiga, pada koleksi majalah dengan urutan nama direktori, garing tahun terbit, garing nama file, titik PDF. Yang keempat, pada koleksi buku edisi khusus dengan urutan nama direktori, garing penerbit, garing tahun terbit, garing nama file edisi khusus, titik PDF. Materi ke-16 tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Pengertian dari penyiangan bahan pustaka merupakan upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya, atau telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Tujuan dari penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. 2. Menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. 3. Mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat. 4. Mempercepat proses temu kembali. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menghemat tempat. Yang kedua, menghemat waktu. 3. Membuat koleksi lebih menarik. 4. Meningkatkan reputasi perpustakaan. 5. Mengetahui kebutuhan koleksi. 6. Mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Manfaat penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, bahan pustaka yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari segi isi, usia, maupun fisiknya. Yang kedua, mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Prosedur penyiangan bahan pustaka menurut Yulia Yuyu dan Janti Gristinawati pada tahun 2020. Yang pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi. 2. Pencabutan kartu katalog buku. 3. Pengecapan. 4. Penyusunan buku di gudang. 5. Membuat berita acara. Kendala pada penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, sehingga tidak rela dalam membuang bahan pustaka. Yang kedua, adanya tanggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. 3. Masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. 4. Masih ada prosedur yang rumit. Kriteria penyiangan koleksi. Yang pertama, kondisi fisik bahan. 2. Kondisi isi. 3. Pengguna. 4. Duplikasi. 5. Dapat dipinjam dari perpustakaan lain. Contoh kegiatan preservasi dan konservasi di dalam perpustakaan. Contohnya, seorang pustakawan yang melakukan kegiatan laminasi
dan enkapsulasi pada bahan pustaka. Sebelumnya, kita telah mempelajari teknik laminasi dan enkapsulasi adalah melapisi suatu bahan pustaka dengan plastik khusus agar bahan pustaka dapat tersimpan lebih awet. Bahan pustaka tersebut dapat berupa peta, foto, atau dokumen penting lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat khususnya bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.